Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi untuk perkuliahan minggu ini. Dengan beranggotakan Sita Saputri, NPM 1810110302777, Tia Nozawela, NPM 18110302775, Yuditia Herlambang, NPM 181103036. Sistem Informasi Berbasis Komputer. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer itu sendiri terdiri dari: pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Kedua, perangkat lunak atau software. Ketiga, brainware. Sistem informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Skema sistem informasi berbasis komputer. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: pertama, sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing Systems. Merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi rutin seperti penggajian, keuangan, inventarisasi dan sebagainya. Kedua, sistem otomatisasi kantor, Office Automation Systems, dan sistem kerja pengetahuan, Knowledge Work Systems. Kedua sistem ini tidak menciptakan pengetahuan baru melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk transformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Ketiga, sistem informasi manajemen, Management Information System. Sistem ini tidak menggantikan sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing Systems, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing Systems, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Keempat, sistem pendukung keputusan, Decision Support Systems. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen, Management Information System, karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Sistem ini bermula dari sistem informasi manajemen, Management Information System, karena menekankan pada fungsi mendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Keenam, sistem ahli, expert system, dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Berbeda dengan sistem pendukung keputusan, decision support systems, sistem ini meninggalkan keputusan terakhir bagi pembuat keputusan sedangkan sistem ahli menyeleksi solusi terbaik terhadap suatu masalah khusus. Ketujuh, sistem pendukung keputusan kelompok, Group Decision Support Systems, dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Bila kelompok perlu bekerja bersama-sama untuk membuat keputusan semi-terstruktur dan tak terstruktur, maka Group Decision Support Systems, DSS, menjadi suatu solusinya. Kedelapan, sistem pendukung eksekutif, Executive Support Systems. Sistem tergantung pada informasi yang dihasilkan oleh sistem pengolahan transaksi,
Sistem ini membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Komponen fisik sistem informasi. A. Sistem informasi. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. B. Komponen input. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. C. Komponen output. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Kenneth, 2008. D. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. John, 1985-14. Dari definisi ini, terdapat tiga hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut. 1. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data, database. 2. Simpanan permanen, storage, untuk menyimpan basis data tersebut. 3. Perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. E. Komponen model. Komponen model teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang tepat waktunya. Komponen teknologi mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Komponen teknologi dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer, software dan hardware, dan teknologi sistem telekomunikasi. F. Komponen kontrol. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum, General Control System, dan sistem pengendalian aplikasi, Application Control System. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian sebagai berikut. 1. Pengendalian organisasi. 2. Pengendalian dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras. 4. Pengendalian keamanan fisik. 5. Pengendalian keamanan data. 6. Pengendalian komunikasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.